الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat Islam, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah untuk senantiasa mengimaninya, hidayah untuk senantiasa taat dan takut kepadanya. Hidayah yang Allah berikan adalah hidayah yang sangat mahal. Hidayah berupa amalan saleh dan iman kepada Allah Azza wa Jal. Di hari-hari ini ya akhal Islam, kaum muslimin di negeri kita merayakan sebuah ibadah yang agung dan sembelihan yang besar. Ia adalah merupakan sembelihan udhiyah, di mana ia disyariatkan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam, sesungguhnya sembelihan-sembelihan yang kita sembelih karena Allah adalah merupakan ibadah, di mana ibadah sembelihan itu hanya untuk Allah. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya hidupku, matiku, demikian pula sembelihanku, salatku, semua untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Umat al-Islam, akan tetapi akhal Islam, jangan kita pahami bahwasanya darah dan dagingnya itu sampai kepada Allah. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirallaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging hewan kurban, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Demikianlah Allah tundukkan hewan-hewan ternak itu untuk kalian, agar kalian mentakbirkan Allah, membesarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Dan bergembiralah untuk orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. Ayat ini ya akhal Islam adalah ayat yang agung apabila kita perhatikan dan tadabburi. Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah hewan kurban. Sebab turun ayat ini akhal Islam, bahwa orang-orang musyrikin mereka mempersembahkan hewan-hewan kurban itu untuk Allah dan sesembahan-sesembahan mereka. Lalu darahnya mereka siramkan ke Ka'bah, dagingnya mereka tempelkan ke Ka'bah dengan keyakinan bahwa itu akan sampai kepada Allah. Melihat itu para sahabat berkata, kita kaum muslimin lebih berhak untuk melakukannya. Maka Allah turunkan ayat ini ya akhal Islam,
Allah berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging hewan kurban itu. Ini memberikan kepada kita sebuah faidah ya akhal Islam, bahwa ibadah kepada Allah tidak sesuai dan tidak boleh disesuaikan dengan pemahaman kita, selera kita, akal kita. Lihat orang musyrikin itu. Mereka mengira dengan menyiramkan darah itu kepada Ka'bah dan menempelkan dagingnya di Ka'bah. Mereka mengira bahwa itu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian sahabat pun mengira bahwasannya kita kaum muslimin lebih berhak itu. Akan tetapi Allah mengingatkan, bukan seperti itu cara ibadah yang Allah cintai dan ridai. Allah ingatkan bahwa tidak akan sampai darah dan daging hewan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan bahwa itu bukan tujuannya, akan tetapi tujuan yang terbesar di akhal Islam. Allah berfirman, "Walaki yanaluhut taqwa minkum." Akan tetapi akan sampai kepada Allah, yaitu ketakwaan di antara kalian. Maksudnya kata para ulama, keikhlasan kita memurnikan ibadah sembelih ini hanya kepada Allah. Karena hewan-hewan itu milik Allah, maka kita sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhal Islam, itulah ketakwaan. Menjadikan ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun yang dipersembahkan ke gunung-gunung, ke pantai-pantai, berupa sesajen-sesajen, itu semua kesyirikan. Allah tidak butuh untuk diberikan makan. Allah tidak butuh untuk diberikan minum. Akan tetapi ya akhal Islam, manusialah dan makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembelih hewan kurban karena itu perintah Allah dan perintah Rasulnya. Maka kita menyembelih hewan kurban bukan untuk menyiksa hewan seperti yang dikatakan oleh orang-orang barat yang benci kepada Islam. Akan tetapi kita menyembelih dalam rangka bertaqarrub kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan sampai kepada Allah. Ketakwaan kita, ketaatan kita, keikhlasan kita, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengingatkan sebuah kenikmatan kepada kita. Kadzalika sakhkharaha lakum. Demikianlah Allah tundukkan binatang-binatang ternak itu untuk kalian. Allah jadikan kambing, sapi, unta dan berbagai macam binatang-binatang ternak lainnya. Allah tundukkan untuk kita sebagai nikmat atas kita. Allah ingatkan kenikmatan untuk apa saudaraku sekalian? Allah mengatakan litukabbirullaha ala ma hadakum. Agar kalian membesarkan Allah, mentakbirkan Allah atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian. Membesarkan Allah itu dengan hati kita ya akhal Islam. Kita jadikan Allah yang paling besar di hati kita. Lebih besar daripada siapapun. Bahkan mengingat Allah lebih besar di hati kita. Allah berfirman, wala dzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah lebih besar. Namun terkadang hati kita tidak membesarkan Allah. Bahkan mengingat dunia lebih besar di hati kita daripada mengingat Allah. Perintah Allah dan larangannya terkadang kita tidak agungkan dan kita besarkan. Kita seringkali ya akhal Islam tidak peduli dengan perintah Allah, melanggar larangan Allah. Itu pertanda kita tidak membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hati kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan mengagungkan syariatnya. Pasti kita akan mengagungkan agamanya. Pasti kita akan membesarkan perintah dan larangannya. Tapi ketika kita tidak peduli, itu menunjukkan hati kita tidak membesarkan Allah. Maka yang diinginkan dari takbir yang kita ucapkan Allahu Akbar adalah agar hati kita mengagungkan Allah sebesar-besarnya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala.
Litukabbirullaha ala ma hadakum. Agar kalian membesarkan Allah atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian. Hidayah sembelihan kurban. Hidayah kepada iman dan Islam. Ya akhal Islam, sesungguhnya ini hidayah yang sangat luar biasa. Tidak bisa ya akhal Islam, hidayah ini dibandingkan dengan kehidupan dunia dan kesenangannya. Dunia kecil di mata Allah. Maka hidayah yang sangat besar ini ya akhal Islam. Ketika Allah berikan kepada seorang hamba, wallahi itu pemberian yang luar biasa. Yang wajib kita syukuri Allah. Kita besarkan Allah atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita itu. Sehingga ketika kita membesarkan Allah, kita pun membesarkan hidayah. Dan kita khawatir apabila hidayah itu hilang dari hati-hati kita. Tidak seperti sebagian orang yang tidak peduli apakah ia mendapatkan hidayah dari Allah atau tidak. Yang dia pikirkan, yang penting perutnya kenyang, hatinya senang. Yang penting syahwatnya terpenuhi bagaikan binatang ternak, na'udzubillah. Maka ya akhal Islam, Allah berikan kepada kita hidayah iman dan Islam. Allah berikan kepada kita kekuatan untuk sholat, untuk menyembelih hewan kurban, untuk puasa Ramadan, untuk berhaji ke Baitullah, dan berbagai macam ketaatan yang lainnya. Demi Allah, itu adalah merupakan pemberian Allah yang luar biasa. Maka pertahankan, agungkan Allah, besarkan Allah atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Itu ya akhal Islam. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Lalu Allah berfirman, wabasyiril muhsinin, dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang berbuat ihsan itu. Kata Imam Ibnu Katsir, basyir ya Muhammad al-muhsinina fi amalihim. Berikan kabar gembira hai Muhammad kepada orang-orang yang berbuat ihsan dalam perbuatan mereka. Berbuat ihsan dalam perbuatan itu apa yang akhal Islam? Yaitu melakukan amal itu sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hatinya sehat, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, perhatiannya untuk meluruskan amal lebih besar daripada perhatiannya dari amal itu sendiri. Karena kelurusan amal itulah kunci diterimanya amal. Dan kita berharap amal kita diterima di sisi Allah. Umat al-Islam, maka kewajiban kita ya akhal Islam senantiasa berbuat ihsan dalam amalan kita dengan cara mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, dan senantiasa muttabi'in li Rasulillah, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, maka sesungguhnya sembelihan yang agung ini ya akhal Islam memberikan kepada kita banyak sekali manfaat dan faidah serta pelajaran. Kewajiban kita yang akhal Islam sebagai seorang hamba untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Kita manusia, kita hamba Allah. Yang Allah ciptakan kita dan berbagai macam rezeki Allah sediakan untuk kita. Dan kita pasti semua akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Maka kewajiban kita adalah ya akhal Islam, berfikirlah. Apa yang akan kita bawa untuk kematian itu? Apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian itu? Demi Allah ya akhal Islam, kematian tidak mengenal waktu. Kematian tidak menunggu taubat kita. Kematian datang dengan sekonyong-konyong.
Maka kewajiban kita ya akhwal Islam, mari kita perbaiki diri. Di hari-hari ini kita melakukan ibadah yang agung, yang besar. Kita berharap mudah-mudahan sembelihan yang kita sembelih memperberat timbangan amal kita. Di hari-hari tasyrik ke depan, kita banyak bertakbir dan berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk banyak berzikir di hari-hari tasyrik. Demikian pula Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum, dan hari-hari untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari-hari itu kita banyak bertakbir, banyak-banyak mengingat Allah, memohon kepada Allah ampunan, dan kita berusaha ya akhal Islam melaksanakan sunnah Rasulullah. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, jamu'un nas, mengumpulkan manusia lit to'am untuk makan di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian pula di hari-hari tasyrik, termasuk sunnah dan syiar Islam. Mungkin apabila kita amalkan sunnah ini, kita berkumpul bersama untuk makan, itu termasuk sunnah Rasulullah SAW. Demikian yang Rasulullah SAW anjurkan. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal a'dhahina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansur muslimina fi Gazzah wa fi Raffah. Allahumma ansuril muslimina fi Sudan. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma hdina ya rabbal alamin lima tuhibbu wa tarda wa waffiqna lil khair ya rabbal alamin. Allahumma aslih ulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma aslih syababana ya rabbal alamin. Allahumma thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.